Hari ini bersama Jod dan Grace, terima kasih udah mampir ke sini. Makasih juga Denang. Itu karena satu konten kalian lewat di FYP gue yang pas rumah maraton pertama itu yang gede banget, yang dari mobil kamu ya? Oh iya. Itu sekarang isi FYP gue kalian semua. Oh iya. Iya, ada yang lu lagi ngomongin dia, ada dia ngomong kata-kata indah di streaming. Gimana ya? Ada yang lagi briefing iklan. Briefing live stream tapi Grace salah. Iya. Yang muncul briefnya. Iya itu gimana ceritanya tuh? Iya jadi itu kan emang lagi ada kerjaan kan. Lagi ada kerjaan terus disuruh live stream berdua. Gue tuh nggak paham game sebenarnya. Dia yang paham. Jadi gue bilang ya udah deh, boleh nggak kalau misalnya satu kali streamnya kita emang waktu itu streamnya disuruh nonton doang. Suruh nonton soal gameplay. Iya, updatean terbaru dari gamenya. Patch terbarunya. Oke. Apa aja isi patchnya? Terus gue udah janjian, udah lu yang ngelit ya. Jadi gue yang ngikut aja. Jadi gue lucu banget. Bikin janjinya, ya udah lu yang ngajarin gue gitu loh. Ngajarin soal game atau? Iya, gue pura-pura nanya gitu kan. Jadi kan biar timing videonya pas. Pakai Discord lah, share screen. Dia share screennya display capture, di alt tab sama dia. Set briefnya keluar semua. Itu brief nanti harus ngomong ini key message-nya ini segala macam. Itu kaget sih. Dibaca semua orang. Dibaca semua orang. Yang nyadar langsung elu. Iya, gue kaget banget kenapa begini layarnya. Harusnya kan layarnya video game gitu kan. Iya. Terus yang muncul malah teks gitu. Terus rame dong chat waktu itu. Iya, rame. Gue bilang. Terus gue bilang, ya udah guys, ini endorse lah, mau gimana lagi. Soalnya kita mau soft selling gitu. Iya. Ya gitulah. Si klien gimana klien? Nggak komen apa-apa sih. Nggak komen apa-apa? Nggak komen ya, apa-apa. tapi kayaknya nggak diperpanjang ya. Itu cuma sekali itu doang. Jadi sekali doang kayaknya. Iya, jadi banyak, jadi ramai banget yang lewat-lewat. Terus gue jadi tahu awalnya Grace yang nggak suka sama elu apa gimana sih? Apa lu sampai sekarang kalau nggak suka sampai sekarang. Lu deketin dia tapi dianya dulu nggak suka apa gimana sih ceritanya? Kalian dulu ketemu gimana? Dulu kita gara-gara satu tongkrongan gitu loh. Iya dulu. Ketemu, dia masih sama mantannya, aku juga masih sama mantanku. Jadi pertama kali ketemu tuh emang masih punya pasangan masing-masing. Di tongkrongan yang sama. Iya, di tongkrongan betul. yang sama. Tongkrongan yang sama ini tongkrongannya Arab atau tongkrongan musik? Beda. Emang gamer kayaknya. Emang tongkrongan gamer aja gitu. Oh, berarti kalian berdua memang dari konten game. Dari game ya. Kalau aku dari game juga. Lu dulu rajin bikin video game, video gaming. Betul. Kamu juga live streaming. Baru sesama YouTuber gaming suka saling kumpul. Dulu betul. Kan nah ini tongkrongannya nih. Sering kumpul ya tongkrongan ya. Oh I see. Betul. Terus padahal udah punya pacar masing-masing. Cuma waktu itu jarang ketemu. Maksudnya kayak pertama ketemu kayak 2018 2019. Terus kayak ya udah jarang ketemu kan. Baru mulai ketemu lagi tuh pas Covid. Oke, ketemu lagi tuh maksudnya di online atau di tongkrongan? Ketemu secara offline, face to face, face to face gitu. Baru kenalan lagi. Awalnya juga nggak ngobrol gitu. Coba dia bawa pacarnya, lu bawa pacar lu di tongkrongan itu. Kalau waktu itu gue udah putus. Oh I see. Oke. Ketemu lagi gue udah putus. Setelah ketemu lagi baru benih-benih cinta itu timbul. Tapi kan dia punya. Enggak juga. Emang awalnya pertemanan yang negatif aja. Iya, negatif. Kumpul gara-gara sering mabok-mabokan bareng aja gitu. Tapi di maraton emang kamu cukup ini ya, strong ya, cukup gila ya, cukup lebih cukup gila aja gila. Karena suka mabok bareng. Kayak emang hobi minum lah, sih. Suka minum lah. Ya, sama-sama suka alkohol, kita sering ngumpul. Enggak, lu doang yang suka. Gue sih sebenarnya nggak suka. Sama-sama suka alkohol. Tapi lu juga melakukan hal yang sama loh, minumnya sama banyak. Iya. Tapi dia lebih kuat kali. Nggak masih sering dia aja. Oke. Terus gara-gara itu akhirnya hubunganku cukup renggang juga kan gara-gara yang beda agama gitu. Akhirnya hubungannya selesai. Nah akhirnya jalanin aja. Yang PDKT duluan lu. Dia. Sembarangan mulut lu. Lu jangan bikin statement yang enggak lu. Lu duluan deketin. Iya duluan. Ya tapi itu natural aja lah ya. Natural aja sebenarnya karena sering ketemu jadinya. Iya. Susah gak sih bikin konten bareng padahal kalian punya hubungan percintaan tuh sulit gak sih? Kadang-kadang kan suka ada briefnya sama lah atau harus live stream bareng lah. Oh enggak sih. Enggak sih. Kalau misalnya bikin konten bareng sih sebenarnya enggak karena dulu tuh kita sempat malah bikin channel bareng.
Iya. Oke, channel YouTube bareng. Tapi lebih gue diperbudak, anjoy. Oh gitu. Iya, bayangin ya tiap hari gue pegang kamera ngevlogin keseharian gitu. Habis itu ngedit sendiri. Dia enggak, cuma ongkang-ongkang kaki doang tuh. Lah kan gue talent. Dia ada di dalam. Gigi lu. Orang bikin channel YouTube bareng kan mestinya ngontennya bareng-bareng kan. Iya, bagi dua tugas. Iya. Ini enggak, berat sebelah. Habis itu udah sebulan, udah enggak, gue gak mau lagi. Gue bikin channel gue sendiri. Oh, kamu yang gak mau. Tapi awalnya dari awal memang mau bikinnya bareng-bareng tanpa pisah-pisah gitu awalnya. Dia awalnya justru gak mau ngonten. Iya, aku gak mau. Gue maksa dia ngonten. Terus dia gak mau ngonten, gak mau streaming. Iya, aku tuh dulu mantan budak korporat ya. Terus kerja kantor. Ya, kerja kantor. Terus pas pacaran sama dia bilang, udahlah jadi konten creator aja, nggak usah kerja kantor. Dia bilang, tuh lu urusin tuh back pain lu. Duduk kursi kelamaan udah sakit pinggang gitu. Oh, dia sakit pinggang. Kamu sakit pinggang karena di kantor? Iya, kan kelamaan duduk kan. Gitu. Ya, dari situ dipaksa mulu sampai akhirnya ya sekarang jadi rajin konten sih. Ini setelah pacaran? Iya. Oh, berarti pas ketemu di tongkrongan gamer itu bukan kamu gamernya tapi si pacar yang gamer. Aku juga gamer. Cuma dia nggak streaming. Dia tuh brand ambassador e-sport gitu. Iya. Oh, gitu. BA e-sport. Betul. Kerja kantorannya di e-sport itu. Beda company-nya lagi. Jadi kayak anak company-nya beda. Jadi satu PT, ini e-sports, ini yang satunya lagi. Tapi ini desk office nih. Iya. Kerjaannya apa waktu itu? Aku R&D. R&D, jadi risetnya, developnya. Betul. Rumit juga ya. Iya, rumit. Ternyata anak korporat ya. Iya, dulu korporat. Terus disuruh, udah lo ngonten aja. Iya. Biar seru kontennya kita bikin channel berdua. Iya, cuma gue juga dijadiin budak di situ. Lah kan biar transisi lu gampang. Lu kan terbiasa disuruh-suruh kan. Suruh belajar alat-alatnya juga, Iya. editingnya juga. Itu dia dikasih ilmu, kamu dikasih ilmu sama dia. Masih mending nih guys. Learning by doing. Ini nyari tahu sendiri loh cara ngedit di YouTube Nah loh. itu bagus. Oh iya, cara ngedit. Ini dilepas aja udah. Tapi artinya kan lumayan kan pengetahuan dari situ untuk bikin lumayan channel sih. sendiri kan. Lumayan. Oke, berarti udah berapa tahun konten ini kalau buat Grace sendiri? Sebenarnya baru balik ngonten lagi tuh dari tahun lalu. Oke, itu Iya, baru sering-seringnya. Baru sering-seringnya. Gitu. Oke. Sempet malas-malasan juga sih. Karena kan susah ya, konsisten paling susah kan. Betul. Nah itu betul. dia. Baru menemukan konsisten tuh di waktu-waktu yang sekarang ini. Oke. Kalau Jot dulu gue pernah lihat tuh yang pas lo heboh tuh dulu yang lo dilaporin apa Oh segala yang kasus. berantem. Oh iya. Dulu Mau nanya tuh. tentang Itu apa nggak apa-apa nanya itu? Nggak apa-apa banget. Karena gue pertama kali lihat lo justru di situ. Ya. Gue bahkan nggak tahu itu elu pas muncul di Marathon. Oh iya. Iya, Oh, karena banyak namanya yang nggak beda. tahu. Namanya beda. Kalau yang dulu kan Tirson. Iya, ya? Tirson. Terus yang di Arab kan John. Nah. Terus gue nonton kan. Gue pernah lihat orang ini di mana ya gini. Oh, terus ada satu episode di Marathon lo bahas soal Iya, ini. iya. Baru gue ngeh. Oh iya anjir. Oh iya itu dulu lagi yang rame itu. Cuma gue Iya. ngelihat emang personal lo udah berubah sekarang ini. Itu emang berarti yang dulu lo begitu sengaja kah lo bikin persona yang agak-agak kayak gitu atau gimana tuh? Dibilang sengaja sih iya dan tidak ya Bang ya. Karena kan dulu ya namanya kan masih belasan tahun masih ya. bocil lah ya. Bikin YouTube pas kelar SMA atau nggak mau kuliah kan. Di kuliah males-malesan bikin konten. Nah dulu tuh sebenarnya aku bikin konten nge-react apa yang rame di sosial media. Dulu kan rame tuh kayak gitu. Tapi lebih ke ngeharas orang-orang yang kebetulan aku ngeliatnya cringe. Contoh kayak dulu kan ada Bowo TikTok. Bowo Apen Libi. Iya, Bowo Libi terus banyak. Nah kebetulan konten yang itu karena waktu itu ada si Dylan itu kan. Itu kasusnya siapa sih Dylan? Dylan sama Warpat kalau nggak salah. Oh iya oke. Nah. Oh yang cakar apa itu ya? Iya, Oh, iya. okay. Harusnya aman sekarang udah konten-kontekan juga kan. Udah aman sama mereka. Udah lah. aman sama mereka juga. Oh ya udah aku bikin konten. Nah, bikin konten dulu mikirnya ya apapun pokoknya tentang view aja. Gak mikirin ini positif negatif, yang penting ini rame gimana caranya. Jadi tuh dulu aku nge-YouTube tuh ngeliatnya kayak perlombaan. Oh ya udah nih, dulu kan dikit ya, maksudnya nggak sebanyak itu. Jadi ya udah 100.000 nih, nextnya siapa nih yang bisa dikejar. Oke. Gede-gedean subs tuh. Iya, buat motivasi diri sendiri dulu mikirnya gitu. Tapi apapun kontennya digas. Digas. Ya udah waktu itu dari dulu bikin konten tuh pas zaman itu nggak pernah bikin skrip atau misalnya mau ngomong apa, jadi ngalir aja tuh kan. Terus gobloknya gua kemarinnya itu gua tuh baru dapat endorsean
kerjasama sama pisau koleksian itu jadi pisau CS kan. Pisau CS terus dijadiin kayak semacam koleksian. Ya udah gue bilang apa kayak segala macem kan. Nah belum ada pengetahuan tuh UITE lah segala macam. Nama bocil. Nah sebenarnya udah gue tonton ulang kayak ini layak tayang nggak ya? Tapi kan gue yang kurasi sendiri ya. Gak nanya teman-teman itu ini layak tayang atau nggak kan tayang rame. Terus dilaporin kan ke polisi. Itu lo ngerasa layak tayang apa nggak? Keraguan layak tayang itu karena bagian tusuknya itu kan? Lo ngerasa ini oke nggak sih gitu ya? Iya, jadi sebenarnya udah ada titik di mana kayak ini layak tayang nggak ya? Udahlah upload aja kan. Karena gue tahu udah pasti rame. Iya. Gitu rame karena kan emang itu kan lagi hot-hotnya kan. Yang lapor polisi siapa sih? Dylan-nya. Dylan-nya kalau macam. Nah. Sejujurnya waktu itu juga belum terlalu kayak gimana karena udah terbiasa sama orang hate kan. Karena kan dulu tengil batu gaya bikin kontennya kan. Gue inget lagi. Itu. Kamu tahu gak sih dia kayak gimana? Aku gak tahu. Dia gak tahu. Nah, makanya dia gak tahu. Gue sering lewat tahu di home gue. Tengil banget kan. Terus ya udah akhirnya H+1-nya aja rame nih trending nih video kan. Trending video. Tapi kok malah gak happy ya? Siapa lu? Iya gue gak happy malah gak trending. Terus soalnya rame banget. Terus yaudah tuh mulai adanya H+1 itu kan laporan polisi. Udah mulai panik. Panik tuh ya? Lumayan panik. Terus udah yang bikin gue langsung dep banget. Nih keluarga gue sampai tahu. Gitu loh. Bokap gue tuh sampai tahu. Nyokap gue tahu ini kenapa. Terus akhirnya ketemu tuh yang nggak diperpanjang lah laporannya. Jadi ya udah emang damai, laporan dicabut. Nggak sempat ditahan nggak ya? Enggak. Nah tapi gue mutusin untuk off sosmed. Kebayang lagi. Off sosmed. Karena trauma dong. Ya off sosmed. Nah pas off sosmed itu gue ke Singapura. Ya jadi kayak minggu pertama setelah laporan itu gue ke Singapura, orang pikirnya gue kabur. Padahal emang lu jalan-jalan atau? Emang waktu itu emang udah janji. Jadi sebelum video itu tayang gue udah janji sama temen-temen gue buat ke Singapura. Pas balik lagi udah akhirnya gue udah mulai gue bikin video minta maaf, bikin video klarifikasi juga. Setelah itu ya udah gue off sosmed. Nah triggernya gue bikin off sosmed adalah karena obrolan gue bapak gue. Inilah menjadi alasan lo cabut sosmed. Iya, lo ngomong sosmed. apa? Dia ngomong apa? Dia bilang, gue kan sama bokap nyokap tuh nggak terlalu dekat secara emosional ya, jadi jarang cerita. Akhirnya pokoknya ada satu malam dia bilang, ayo makan seafood deket rumah, makan seafood, ngobrol sama bokap gue bilang, nggak apa-apa, kalau papa harus habis duit, harus jual ruko, harus jual rumah, supaya kamu nggak di dalam nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak usah di penjara, tapi papa mau kamu berubah. Dalam tuh terus ya udah ya itu gue nangis. Habis itu gue mikir tuh aduh gue ngapain aja nih kan selama ini kan. Kuliah gue putus kuliah terus habis itu bikin konten malam gitu kan, dikenal kan, itu kan udah cap seumur hidup kan. Cap seumur hidup tak ya udah deh off sosmed setahun, hampir 2 tahun malah. 2 tahun gue upload seadanya. Gitu nggak ya. Tapi masih upload? Masih upload tapi ini aja. Isinya apa? Sepengen nih gue aja. Ya isinya utang-utang brand. Terus kadang ngevlog aja. Jadi banyak banget rekordan vlog gua, tapi yang tayang tuh sedikit. Gitu loh. Ke bawah sampai sebelum maraton. Ke bawah tuh maksudnya apa ke bawah? Jadi kayak setelah 2 tahun gua off kan. Jadi kalau pas gua mau gua kayak streaming lagi deh. Nah, trauma itu masih ada. Jadi kayak males itu jadi ada nih, karena masih di sini nih. Malas gue jadi ke validasi. Nanti kalau gue mulai gue salah lagi nggak sih? Gitu-gitu terus. Sampai akhirnya? Setelah gue pikir-pikir, ya udahlah ya. Karena dulu kan gue belum berdamai sama cap tersebut. Gue pengen gimana trying so hard, gimana caranya cap ini hilang nih. Ya kan YouTuber yang pernah kasus atau konten kreator yang bermasalah. Ya capnya udah seumur hidup ya mau gimana. Akhirnya berdamai? Ya udah berdamai. Sekarang kayak kalau mau ngebahas itu gue udah nyantai. Orang mau ngecek nih. Dulu enggak? Dulu masih ada kesel. Defensif ya? Iya masih defensif gitu. Poinnya apa? Momennya di mana? Ketika maraton kah atau sebelum itu justru? Momennya mungkin salah satunya karena ini ya, karena off itu ada baiknya juga ya. Gue ngeliat juga banyak juga yang kena. Gue suka ngeliat tuh bayi contoh bang. Jadi kayaknya orang teman-teman gue atau kenalan-kenalan yang ada di sosmed juga nggak sekali 2 kali blunder gitu. Mereka blunder aja masih bisa gitu loh. Dan maksudnya blundernya juga kadang ada ya mungkin nggak separah gua kali ya, atau yang kayak gimana tapi masih bisa survive gitu. Toh kan yang penting tujuannya kan. Iya, dan waktu itu kan lu udah dapet hukumannya kan. Iya, udah dapet hukuman sosial. Lu udah dilaporin. Ya. Lu udah dilaporin, udah dapet hukuman sosial ya udah gitu. Dan lu udah minta maaf kan. Iya, udah.
Dan yang merasa dirugikan pun juga udah memaafkan lo. Harusnya. Harusnya. Tapi kan udah kan. Tapi waktu itu udah ketemu, udah ngobrol. Oh iya. Udah ngobrol. Wah gila, lo dapat second win sih menurut gue. Lo abis itu rame di maraton dan jadi seperti sekarang ya. Iya. Berarti Arab tuh juga ngasih kesempatan yang luar biasa buat lo ya kalau dipikir-pikir apa gimana? Iya, dia kesempatan gede banget sih. Karena semua anak-anak iya, semua anak juga dikasih kesempatan semua. Karena pas yang gua upload video kasus itu, Arab juga salah satu orang yang komen di video tersebut. Komen nge-hate, komen di video klarifikasi gua. Bilang apa dia? Dia bilang, lu deserve semua hate ini. Dia lupa, dia ngomong lu deserve semua hate ini gitu. Karena kan gue udah kenal dia sebelum itu kan. Gue udah kenal dia dari 2016, tapi emang belum dekat. Nah itu video kalau nggak salah 2018 apa 17 gitu. Iya. Dia ngomong gitu. Nah di situ udah kayak semua, ya udah deh, gimana gue off dulu deh. Nah Grace tuh ada di momen setelah lo balik lagi dong berarti. Setelah 2 tahun cabut. Ada di live stream yang bareng-bareng pas menuju COVID itu. Itu kan baru comeback lagi kan? Itu baru comeback lagi, iya. Itu comebacknya ke COVID. Bareng-bareng juga sih. Oh berarti kamu ada di momen pas dia udah balik lagi. Iya kebetulan kayak berarti gitu. Tierson yang lama itu kamu gak lihat tuh ya? Enggak lagi. Dia gak lihat, dia gak pernah tahu. Kalau misalkan gue lihat kayak gue gak bakal pacaran sama dia sih. Thank you. Tapi orang kan bisa kayak gini juga kan? Iya bisa berubah bisa sih. akhirnya berubah karena belajar sendiri gitu. Karena dia nggak sendiri, tahu apa kesalahan dia, akhirnya berubah ya. Cuma kalau misalkan lihat langsung kayak gitu sih enggak sih. Oh pada saat itu. Iya. Sekarang kan kamu udah lihat dia yang udah dewasa aja. Iya. Tapi umur berapa sih? 27. Oh 27 ya udah dewasa lah. Kamu berapa? 26. Oh beda setahun. Beda setahun. Ngaruh nggak beda cuma setahun jadi kayak ada yang dikasih tahu tapi ngeyel atau apa gitu? Nggak ngaruh ya? Enggak sih, nggak ngaruh. Saling ngobrol biasa aja Iya ya? ngobrol biasa aja. Kalian emang gak pernah ribut, gak pernah apa ya? Depan kamera mah gak pernah. Hanya gitu lagi. Biasanya apa, soal kerjaan kah atau? Hal-hal sepele ributnya tuh. Oh iya? Sih. Contohnya apa dan gimana cara menyelesaikannya? Nih dia nih sering cari masalah nih. Waduh. Apa? Lu kasih contoh lo yang sering marah mulu. Apa misalnya? Telat jemput. Enggak pernah marah kayak karena itu sih. Lebih tepatnya kayak kalau misalkan marah itu karena kayak apa ya? Rasa yang dipendem-pendem tiba-tiba kayak dia ngelakuin kesalahan makanya langsung kena semprot gitu. Oh, makanya karena hal kecil gitu numpuk. Iya. Tapi sekarang kalian biasa untuk ngobrolin berdua gitu udah biasa ya? Udah sih awal struggle di awal-awal sih. Tahun pertama, tahun kedua tuh. Ya karena baru saling kenal. Gue kan kalau bercanda kan kalau sama teman-teman gue ya bercanda nongkrong kan ya udah nggak ada batasnya gitu. Menurut gue semua hal tuh kalau asal bercanda tuh lucu. Iya. Mau topiknya apapun gitu loh. Gue pas dia nggak bisa. Nggak bisa ya? Kenapa ya gue mau jadi sama nih orang ya? Ini orang nggak punya otak loh. Karena bercandanya kadang suka keterlaluan. Wah parah banget. Iya. Ini kalau misalkan sampai kesebar bercanda-bercandaan lu, wah. Lebih ke omongan kali ya? Iya, Lebih ke omongan. Omongan. Oke. Nah, sekarang soal maraton. Itu katanya lu orang yang pertama juga ngusulin ke Arab buat bikin itu. Apa gimana sih? Iya betul. Itu karena sebenarnya bukan ngusulinnya kayak gimana ya. Jadi waktu itu lagi di Haidilao aja. Haidilao? Lagi makan, ngobrol. Nah, Arab tuh lagi off 2 minggu. Terus sama Yuka. Kalau Yuka kan emang temen sekolahnya dia. Oke. Terus SMA? SMP. Terus ngobrol ngapain ya gitu kan. Terus waktu itu kan karena yang tadi gue cerita gue comeback tapi gue masih males-malesan. Nah sebelum maraton itu gue emang udah komit. Kan waktu itu masih umur 26 gue bilang ini gue coba deh. Gue udah sempet cerita ke Arab juga. Gue pengen coba 5,5 tahun. Ke Grace kayaknya dicerita deh 0,5 tahun lagi 6 bulan coba bikin konten serajin mungkin live streaming. Kalau nggak works gue cabut. Oke. Karena pas comeback yang dari COVID itu ya view-nya gak serame itu. Ini lo streaming di tempat lo sendiri maksudnya gitu kan? Iya di tempat gue sendiri ke gitu. Grace, Iya. Okay. Ya gue kasih deadline lah 6 bulan sampai 1 tahun kalau emang gak works ya udah gue udahan gitu di sosmed. Gue ngapain kek, kerja apa kek gitu kan. Gak tahu tapi. Belum tahu gitu. Wah. Gitu segala macem. Karena menurut gue udah cukup gitu dari 2016 kan. Nah ngobrol. Emang lo mau bikin apa Jod? Gue bilang ya gue sih kayaknya mau bikin sabeton. Ya mau bikin sabeton apa karena gue pernah bikin sebelumnya. Gue mau bikin ini sabeton kalau misalnya ini nggak rame juga, habis itu ngonten juga nggak rame, ya udah gue udahan. Arab bilang ya udah bikin nama gue aja. Gue udah meragukan tuh. Kenapa ragu? Gue bilang mood swingnya parah sih dia. Dia kan orang mut-mutan ya. Karena Arab tuh sering kayak, ayo kita bikin, tiba-tiba nggak jadi. Iya. Gitu. Iya. Nah gue bilang udah lah nggak usah ngapain sih gitu kan. Lo nggak mau? Dia nggak, gue bilang nggak usah, gue nggak mau. Dia bilang soalnya dulu banget pas sabeton pertama gue.
Dia juga chat gue mau dong bikin kayak gini. Gue ajarin teknisnya segala macem. 7 jam udahan. Males, gue gak bisa nih kayak gini-gini gitu. Gimana cara mengakhiri Sabeton tapi 7 jam? Kan lo udah janji sama yang donate kan? Kan siar begitu kan. Yaudah gue balikin nih duit lu. Oh iya. Oke. Terus ya udahlah. Terus ada sempat gue bikin IRL juga di Dufan. Di Dufan di mana? Taman Safari. Taman Safari. Oke, IRL tuh. Iya, IRL bikin. Ya udah, gue masuk ke kandang gitu terus apa sih? Kandang singa. Kandang singa. Jadi gue dikandangin naik mobil terus kiri kanan gue singa. Oke. Kasih makan sih feeding the lion ya. Ya feeding the lion. Yaudah, itu rame. Dia bilang, gue mau juga dong bikin kayak gini. Yaudah lu tinggal download aplikasi Prism, lu udah tinggal live. Susahnya apa? Oke, lo ngajarin Arab tuh. Iya. Oke, dia lakuin tuh pas dia lagi syuting apa gitu, gue lupa. Udah. Males lagi. Jadi pas dia bilang, yaudah gue 2 minggu nih off nih. Gue gak percaya. Gitu. Jadi awalnya tuh gue gak kasih ide Sabeton. Gue bilang, kalau gak gini deh kita coba live streaming 3 hari dulu gue bilang. Oke. 3 hari kita tinggal bareng. Apapun yang kita makan, minum, dan kerjakan, penonton yang suruh. Lu mau gak? Gitu. Mau gak dia? Mau, gue bilang kaget mau. Nah sampai H-2 sebelum kita ngumpul, gue follow up gimana? Dia masih bilang nanti. Gue bilang udah cancel. Gue udah set up segala. Gue udah mikir ya udah ntar aja lah. Nah akhirnya pas hari H, dia bilang mana? Kok lo orang belum OTW? Gue bilang emang jadi. Segala macem. Nah ternyata Yuka tuh lagi streaming. Oke. Dia lagi streaming. Akhirnya udah ngumpul. Bilang lu beneran jadi. Beneran. Udah habis itu gue set up komputernya, streaming kayak gimana. Jalan 3 hari. Nah dari 3 hari ternyata dia ketagihan. 3 hari itu bukan Sabeton? Bukan, 3 hari itu emang deadline-nya 3 hari. Terus ya udah apapun yang penonton mau kita lakuin. Diperpanjang sampai 7 hari. Ternyata dia suka. Oh, I see. Jadi dites dulu yang kecil-kecil dulu. Iya. 3 hari 7 hari. Grace sudah terlibat di situ. Kadang mampir sih. Kadang mampir. Oh, emang berarti pertemanan aja ya? Misalnya ini pacar lo, dia main gitu. Karena sebelumnya itu kita ke Jepang bareng. Iya. Gimana? Kamu ke Jepang bareng? Sama Arab gitu-gitu. Emang teman main juga sih sama Arab. Main. Emang sering ngumpul juga sama dia. Gitu. Aku juga kenal dia dari game. Oke, terus kalian ke Jepang bareng, maksudnya karena pertemanan makanya pas lagi ada live streaming diajak karena udah pernah ke Jepang bareng, udah ngobrol bareng gitu. Sama kalau ke Jepang bareng itu kenapa gue di set Jepang. Ini Jepang tuh sebenarnya secara ekonomi nggak wise untuk gue berangkat. Iya, jadi yang menyokong ekonomi yang stabil itu cuma Arab doang di situ. Iya, betul. Dia ininya, dia bohirnya nih. Iya. Tapi dia butuh teman. Gue bilang gue nggak bisa Arab. Gue bilang nggak. Gue bilang duitnya ada, tapi secara finansial ini nggak wise banget gue berangkat. Iya. Gitu loh. Dia bilang ya udah nggak apa-apa nih villa gue yang Airbnb gue yang tackle deh. Gue bilang tetap nggak wise segala macam. Dipaksa gue bilang ya udah ini gue temenin lu, tapi lu kemungkinan tidak ketemu gue setengah tahun. Iya. Gimana nggak ngerti? Gimana? Ya, gue ikut ke Jepang. Ekonomi gue riset 0 setelah di Jepang itu. Jadi lo setengah tahun mau kerja maksudnya gitu? Iya, setengah tahun lu tidak akan ketemu gue untuk nongkrong lagi seperti biasa. Gue akan coba kerja keras di YouTube gitu loh. Karena gak ada duitnya. Iya, karena duitnya udah habis nih, udah riset ke 0 gitu loh. Anjir, terus dia bilang apa? Terus ya udah mungkin menurut gue itu juga salah satu trigger dia ngajakin gue maraton. Oh, bantu ekonomi maksudnya? Iya, menurut gue. Tapi dia gak pernah cerita aja. Tapi ke Jepang akhirnya lu abisin semua uang lo? Iya, itu semuanya. Yuka, Gary, Jot. Iya, kita riset dari 0 semua. Gue juga riset semua dari 0. Atas ajakan satu orang. Iya. Udah kita ke Jepang yuk nongkrong yuk, abis itu pulang-pulang. Duit gua gak ada. Wah gila. Gila juga Arab ya. Aduh. Cuman dari situ berubah lah ya. Karena kelihatan solidnya di situ. Tapi emang berani juga ya. Yang paling gede tuh pengeluaran apa sampai bisa riset dari 0? Karena itu transport. Makan sih, makan. Transport juga lumayan gede. Kan pasti pesawat mahal. Pesawat mahal. Makan Terus mahal. Makan. Kereta yang buat kan kita Shinkansen. pindah-pindah kota kan. Oh. Jadi ya itu berasa lah. Wah tapi kalian loyal ya, solid ya. Harus solid dong. Kayak maksudnya kayak wah meskipun duit udah tipis banget, udahlah ya udah deh gitu. Lebih ke utang budi sih Iya. sebenarnya. Sebenarnya iya juga sih. Utang budi sih. Enggak, tapi kan fun juga kan Iya, di situ. fun juga lah. Fun juga pulang. Wow. Berapa lama di Jepang? 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu. Wah, Kita lama ngabisin lah, Pak. visa. Iya, habisin waivernya. Waiver kan cuma bisa 14 hari ya. Kita habisin. Itu juga permintaan dia ya, permintaan Arab. Oke, terus nih balik lah nih. Balik ke Jakarta bikin si streaming yang 7 hari. Iya, 7 hari. Apa pelajaran dari 7 hari itu?
Kalian ada diskusi-diskusi nggak, evaluasi atau apa? Gue tuh selalu nggak tahu pola pikir dia kayak gimana tau. Dia tuh kayak punya sesuatu yang gue sampai sekarang tuh nggak ngerti gitu loh. Feeling dia gitu loh. Iya, Setelah mood 7 hari. aja ya. Iya 7 hari. Setelah 7 hari gue bilang lu mau lanjut emang. Mau lanjut ya udah bikin sabeton kalau mau. Cuma gue yakin kayaknya ini lu agak susah. Karena kenapa? Lu nggak pernah tahu kapan endingnya. Iya. Atau kalau di luar tuh di Twitch tuh dia kan emang kalau di Twitch kan ngincer subscriber di Twitch kan. Jadi mereka biasa 30 hari buat ngejar rekor. Oke. Kayak kemarin kayak Senet kan 1 juta. Kayak Senet ya. Gue bilang gue udah jelasin kayak gitu. Dia bilang udah kita nggak usah pakai sistem-sistem kayak gitu. Karena emang di Indonesia agak susah kemarin. Di Indonesia belum terlalu familiar tentang membership kan. Oh, membership. Dan Sabeton. Jadi kita pakainya via aplikasi Saweria lah atau apapun itu buat donation. Ya udah gue setup. Nah gue masih nggak yakin dia mau atau enggak sampai akhirnya ya udah gue ada kosong lagi nih akhir tahun gitu. Yuk bikin. Ayo gue bilang segala macam konsepnya mau kayak gimana sama dulu aja kayak kemarin 7 hari ya udah jalan. Terus kok tiba-tiba Sabeton? Jalan karena dia bilang ya udah nggak apa-apa karena dia bilang dia kan selalu gue nggak tahu ya kadang tuh gue ngerasa dia melebay-lebaykan sesuatu tapi pas terjadi tuh oh lu bener ya dia ngomong kayak gini kita udah belah gunung apa ya nonton cuma 1.000 belah gunung apa sih jadi dalam hati ngomong gitu belah gunung apa sih gitu tapi belah gunung masa belah gunung yang lain nikmatin kita dong sesekali kita yang nikmatin gitu jadi buatlah jadi dia kayak sayang gitu seminggu itu udah menurut dia udah rame ya kan nggak dilanjutin ya udah lanjutin. Nah, lanjut langsung Sabeton. Sabeton. Itu cuma break 5 hari apa seminggu gitu. Itu yang di rumah yang di studio yang studio lama, kecil. belum pindah yang kalian lihat itu kan. Belum. Itu sumpek batu. Tapi kamu fun ada di situ. Seneng sih karena emang ngumpul sama orang-orang terdekat kan. Dan gak ngapa-ngapain ya, gak ada skrip gitu ya? Gak ada skrip. Apa adanya aja. Karena sebenarnya kalau kita nggak streaming tuh kadang beberapa kali kita juga nongkrong di situ. Iya. Ngobrol. Malah sering kita ngobrol di situ. Iya. Ada penyesalan pas lagi stream gak? Yang kayak salah ngomong nih ini kan. Kadang-kadang vibe nongkrong itu jadi kita lupa ada kamera nyala kan? Gak juga sih ya. Oh hebat ya, bisa kontrol berarti ya. Nggak bukan kontrol sih, pasti ada beberapa adalah kesalahan yang dibuat gitu. Cuma kayak ya udah aja gitu. Tapi ya udah. Iya ya namanya kan berhari-hari ya. Kayak wajar gak sih? Gitu loh. Emosi gitu segala macem, nangis, marah atau gimana. Kayaknya kayak yang Sabetonnya Semarapton itu videoin lagi tidur itu juga beresiko sih menurut Iya gue. beresiko sekali. Iya. Kita gak pernah tahu orang ngigo. Iya betul. Orang posisi tidurnya salah. Iya. Tiba-tiba celananya kebuka. Iya. Itu gimana tuh lo mengakali itu semua? Ya itu karena kan kalau misalnya yang pertama banget yang di studio itu nggak mikir kan, mikirnya ya udah kita mau ngelakuin ini tapi nggak mikirin tidurnya gimana, makannya gimana, itu ruangan kecil banget tapi pada ngerokok. Jadi secara kesehatan tuh nggak dipikirin. Mungkin juga itu yang disuka penonton awalnya. Iya kan? Iya. Kayak awalnya gue tidurin meja lah. Satu sofa kecil itu tidurnya bisa berberapa. Oke. Gitu. Nah lama-lama ya udah dibikin proper lah. Dibikin proper lah untuk yang season 2 yang kemarin tuh. Oke. Dibikin. Seru banget begitu, sukses lagi ya. Sampai jadi entity bisnis apa sekarang? Apa enggak? Iya bisa dibilang kayak gitu kali ya. Jadi brand kan, jadi bisnis kan sekarang Marapton ini kan. Itu season 2 juga gue ngeriset lagi dari nol bang duitnya. Duit lo maksudnya? Iya kan dapat nih dari season 1 nih lumayan. Ayo bikin season 2. Aduh keluar lagi. Karena saling invest bareng. Iya karena saling invest bareng gitu. Awalnya tuh Arab gak mau tuh. Gak mau invest atau gak mau bikin? Dia bilang udah gue aja duitnya gue semua. Yeah. Terus kalian gak apa-apa share tetap sama. Gue bilang gue gak mau. Kalau gitu kita gak ada rasa kepemilikan kan. Betul. Jadinya kayak kalau misalnya kenapa-napa ya udah misalnya nih merugi terus kan kita ada production tuh per minggunya per bulannya. Kalau rugi terus lu masa rugi sendiri. Sedangkan kita awalnya emang janjinya mau startnya berempat. Ya udah kalau rugi berempat, untung berempat gitu. Berarti lo istilahnya tangan kanannya Arab lah di project ini ya. Lo oversee the whole thing dong. Operasional lo ops lah ya. Iya lumayan. Kamu ngeliat dia gimana? Ketika ngerjain itu dia sempat stres kah? Sempat pusing kah? Atau malah dia itu gue ngeliat kayak dari jidatnya hairline-nya makin lama makin mundur gitu. Ya ngeliat dia stres sih sering ya. Oh iya? Ketika Marapton? Iya kan dia ngurusin finance terus dia harus streaming juga depan kan. Terus mesti deal sama brands juga. Oh lu juga yang ngedilin? Enggak lama, kadang Cynthia cuma kadang buat ngobrol aja idea kontennya paling. Jadi kayak aduh kasihan ya, cuma gue gak bisa apa-apa juga. Gak pernah curhat juga ya, lu jarang curhat cerita, ini Dia lagi cerita pusing sih. nih. Oh cerita. Cuma kayak
gue bisa apa juga Jod, ya udahlah. Enak juga lu ya. Ya udahlah. Udah pusing-pusing aja. Tiba-tiba bikin film Pak. Itu gimana ceritanya tuh? Nah itu juga tuh. Kaget tuh Tiba-tiba dikontak. Lu juga kaget. Kaget. Jadi abis maraton itu kan dapat ini Arab bilang dapat calling main film. Oke. Gue bilang congrats. Gue kira buat dia kan congrats. Dia bilang enggak tapi ini semua. Wow. Semua gue bilang apaan sih lu? Gue bilang apaan sih lu? Gue gak mau. Gue bilang gitu kan. Karena di kehidupan gue tuh gak pernah ngebayangin diri gue itu main film pertama. Bukan cita-cita lah. Iya. Sama main musik. Oke. Ini 2 hal yang gue gak bisa gitu. Oke. Terus dia bilang kayak gitu. Gue bilang ini mah ala-ala lah ya kan. Terus dia katanya mau jadi direkturnya. Dari PH-nya kan mempercayai seperti itu. Ngobrol, meeting di rumah, ngobrol. Macem udah itu sebenarnya dia ngurus tuh gue nggak tahu apa gue bilang ya, paling gue jadi cameo paling berapa detik gitu kan. Dar keluarnya apa? Maksudnya kayak udah karakter kan, udah ada skripnya karakter. Gue bilang kok banyak banget kata gue. Maksudnya kan nggak ada ilmunya kan. Maksudnya gue nggak belajar dari mana. Untungnya banyak sih. Maksudnya kayak bantuan dari acting coach. Ada acting coach. Ada gitu. Terus ada workshopnya juga kan. Jadi lumayan membantu. Awal-awalnya kayak panik lah lumayan. Gue sering ngechatin dia tuh. Gue bilang gue kayak nggak bisa deh. Oh iya dia sempat ragu. Terus gue nggak bisa deh kayaknya nggak bisa. Apa gimana Grace? Aku sampai sempet nangis gitu. Hah? Boleh gak sih? Gue stres banget. Iya dia stres sampai nangis gitu kayak. Nelpon sambil nangis atau pas ketemu? Pas ketemu. Pokoknya nangis karena stres itu dia nggak percaya diri. Kalau misalkan dia tuh bisa. Tapi pas aku bilang lu bisa sih. Karena kan ini field baru gue. Field baru gitu. Field baru gue gak pernah temuin dalam hidup gue. Gue jadi prepare-nya juga cuma berapa bulan. Abis itu gue gak bisa ngapal bang. Gue tuh susah banget ngapal. Dia lemah di hafalan. Jadi dia stres karena gak hafal-hafal skrip. Iya gue gak hafal-hafal skripnya gitu loh. Macem. Emang panjang banget dialog-dialog? Ada beberapa dialog gue yang panjang gitu. Jadi gue stres banget. Stres. Pas hari pertama syuting gue keringet dingin. Tunggu dulu, ini soal readingnya dulu nih, soal pas lagi latihan sama acting coach. Berarti lo tahu ketika ada dialog lo nggak bisa ngafal, disuruh latihan, action, nih latihan ya, itu nggak keluar dan putus-putus dialognya. Iya. Terus itu bikin lo stres. Nah, terus gue ada kebiasaan kayak gini bang, gue nggak tahu ini kayaknya aneh ya. Gue tuh kalau ngelakuin sesuatu yang baru, contoh kayak acting, itu kan selalu kayak misalnya, reading kan biasa kan, latihan kan, pasti ada giliran kan. Gue tuh selalu ada POV gue ngelihat diri gue tuh cringe. Jadi pas gue bilang, aneh banget lu Jod. Apaan sih lu? Itu yang bikin mungkin rasa pede gue tuh nggak sebesar orang-orang. Di belakang tuh ada yang ngomong tuh. Iya kayak gue kayak bisa kayak gue ngebayangin diri gue nih. Apalagi nggak ngakuin nih. Coba kamu dong. Ya kamu misalnya lagi acting. Coba dong kamu dong ngomong kalimat ini. Gue coba ngomong. Gue udah tahu nih mau ngomongnya nadanya kayak gimana, ekspresi mau kayak gimana. Cuma di belakang kepala gue tuh kayak kalau lu ngomong kayak gini najis deh. Gitu. Ada hal kayak gitu. Iya paham. Nah gue gak tahu tuh. Itu hilangin nih susah banget. Iya. Sampai akhirnya gue tabrak lurus. Itu karena gue ngeliat. Karena mungkin ada. Balik lagi mungkin karena dulu pernah kasus. Trauma itu jadi ngebawa. Gue tuh kayak ada sifat defensif yang gue gak mau dijudge orang. Gak mau dicengin atau kayak gimana. Terus kayak pas gue ngeliat teman-teman gue. Kayak Aloy gitu atau Brevi gitu. Oh mereka bisa kok gitu. Kenapa gue gak bisa. Itu. Dan pas gue ngelakuin juga gak dicengin. Gak dibecandain gitu. Aman gitu. Oke, hari pertama syuting. Ada kamu gak hari pertama syuting? Aku datang pas malam. Pas malam hari pertama syuting? Betul. Kenapa gak siang? Karena lu gak mau dia lihat pas adegan pertama? Dia pasti belum bangun. Oh ya Allah. Dan di luar panas. Di luar panas, betul. Hari pertama syuting, grogi banget itu. Grogi lihat kamera gede gitu. Wah grogi, pasti lihat setnya kan. Tak. Tapi anehnya bang, pas action enggak. Pas udah take gitu, enggak ngerasa grogi. Oh iya, action lo hilang aja tuh? Hilang aja gitu, tapi pas preparationnya, waduh pas lagi nunggunya, ya Allah. Itu bagus tuh. Kata gue, aduh. Tapi selama lihat dia acting gitu, kan aku lihat di kamera director kan kayak, bagus banget actingnya. Gila. Enggak sih. Gue udah mempersiapkan diri gue. Kalau gue udah mempersiapkan kalau misalnya nanti film tayang, si Jod nih. Udah lu balik streaming aja, acting lu kayak YouTuber gak apa-apa. Gue udah mempersiapkan itu semua. Enggak, lu tuh overthinking Jod. Iya. Lu sering ngatain TP overthinking tapi lu sendiri overthinking. Karena gue kebanyakan nongkrong sama dia. Itu dia. Itu semua gara-gara TP. Kurang-kurangin sih. Semua memang gara-gara TP. Gue juga jadi overthinking parah. Cuman kan apa ya, kalau misalnya kurang kan juga si Arab bilang kan direktur juga. Betul, iya sih. Pasti seharusnya aman-aman aja. Karena gue inget dulu awal-awal main film tuh
gue pernah ada di masa dimana begitu si direkturnya bilang cut, gue baru sadar gue balik dari sebuah tempat gitu loh, kayak cut gitu. Anjir gue dari mana lagi gitu. Nah maksudnya artinya kalau lo udah action lo hilang mah itu pertanda baik sih. Pertanda baik. Karena lo into the situ kan, lo into the moment kan. Kamera udah hilang tuh, udah nggak tahu lagi tuh. Seru juga ya, tapi hari kedua ketiga lancar dong jadinya. Sisa-sisa jadi kayak lebih inilah. Paling yang harus selalu adjust yang agak lama tuh ketika di lokasi baru sih. Lokasi syuting maksudnya? Iya, lokasi syuting baru gitu kan, pindah set gitu. Pindah set ke misalnya dari Tangerang ke mana gitu, ke Jakarta. Besokannya itu jadi kayak ngeriset lagi sih. Kenapa gue tuh ngerasanya kayak mungkin environment-nya kali ya, gue belum terbiasa nih ruang nunggunya di mana, setnya kayak gimana. Jadi kayak masih ngeraba-ngeraba. Cuma kalau biasanya udah hari kedua di set tersebut udah lumayan lancar sih. Kalau dari gue pribadi. Kamu ikut main nggak, Grace? Aku dikit aja mainnya. Oh ada kebagian juga. Ada. Bagian dikit. Oh, berapa scene di situ? Cuma satu. Cuma satu scene cameo berarti cameo. Iya cameo. Berarti siapa aja yang terlibat di film ini? Boleh tahu nggak itu? Kayaknya udah pas press. Kalau gue nggak tahu sih bang, kalau udah di press conference ada orangnya, berarti boleh. Boleh kan berarti ya? Boleh dong, boleh kan udah press con. Iya, kayak ada. Ini bu. Udah press con kan? Udah sih. Udah. Harusnya. Dari foto-foto kan pas press. Pas preskon nggak datang. Kita sensornya namanya. Namanya sensor. Ada pas big Sensor reading. namanya sensor. Big reading datang, tapi yang Kan pas itu 1 hari. Kan preskon. preskonnya dia nggak ikut. Oh, nggak ikut Ya dia. oke, Ya udahlah. itu enggak. Ya jelas teman-teman inilah AAA ya. Iya. Itu ada semua. Betul. Nah, sekarang ini bentuknya apa? Manajemen kah atau Oh, sebenarnya ini sih kalau Apa ini? anak langit ya. Kita sebutnya anak langit. PH-nya namanya anak langit. oh PH-nya anak langit? Namanya anak langit. Oh, enggak maksud gua lu Triple A ini. maraton Triple A ini itu mah manajemen. cuma sebenarnya temenan aja. Cuma sekarang under satu manajemen sama lah. Ya Kalau ya anak langit ini sebenarnya kita yang ngurus anak langit. Oh, oke. Nama PH-nya aja sebenarnya. Jadi PH-nya itu juga punya manajemen. Iya, betul. Jadi kalian masuk manajemen situ? Iya, betul. Oh, I see. Termasuk kamu juga? Oh enggak. Enggak, ini 9 orang ini aja. Kalau ini Oh, yang kan benar-benar di inti AA ya? Iya inti AA. Tapi itu juga gue kasih opsi. Ada beberapa juga yang nggak ngambil gitu. Dalam artian emang udah punya manajer. Sebelumnya udah punya manajer kan. Oke. Jadi gue lebih ngebebasin sih sebenarnya. Cuma ini sebenarnya cuma supaya ada satu pintu aja. Kalau misalnya ada kerjaan yang harus kita bersembilan, terus lebih ke scheduling, terus buat ngatur konten-konten di channel Arab. Itu kesana. Ya, kalau misalnya mau soal konten-konten pribadi, kadang bisa ngobrol juga. Cuma itu biasanya lebih fokus ke program-program sebelum maraton season 3 lah. Karena gue belajar banyak tuh dari maraton tuh. Kayak gue tahu bahwa live streaming ternyata bisa dibuat member komennya. Oh iya betul. Akhirnya live streaming gue semua member only. Member only sekarang Iya. ya. Tapi gue masih mau belajar juga sih. Kalau dari Grace, apa tips-tips bikin live streaming yang seru tuh gimana sih sebenarnya? Lebih ke transisi ikutin apa yang tren sekarang sih kalau misalkan aku. Kayak misalkan Maksudnya sekarang lagi hype-nya IRL kan. IRL ya. Ya, jadi kayak banyakin konten di luar aja gitu. Yang bisa bikin penonton tuh interaksi gitu. Pakai HP kah? Iya, pakai HP. Oh nggak usah ada Sebenarnya- kamera IRL kan suka dijual-jual kamera IRL gitu. Iya, cuma kan kalau misalkan aku kan gak mau ribet ya, kamera kan berat gitu. Terus aku cuma punya 1 orang doang nih di tim aku. Oke dia nih. Iya, kayak Nanda ini. Ya udah pakai HP aja. Lagian udah menurutku kayak udah oke deh. Udah HP-nya bagus. dicolokin itu nggak? Mikrofon doang. Mikrofon yang todong. Iya, itu doang. Rode Videomic Go itu ya? Bukan. Oh dia pakai wireless. Holy Land. cetek gini. Iya. Pakai Holy Land. Ih seru juga ya. Tapi itu udah oke sih suaranya. Maksudnya udah proper lah. Kamera depan, kamera belakang. Dua-duanya kepake. Oh bisa di switch Iya, gitu? bisa di switch. Ini vertikal? Bisa vertikal, bisa horizontal. Tergantung. Oh, tergantung aja? Iya, tergantung awal mulanya kita maunya vertikal atau horizontal. Jadi dari awal udah di setting gitu sebelum streaming. Contoh ya ERL kemana waktu itu? Yang seru menurut kamu? Yang seru waktu itu ke Jogja. Jogja, ARL di Jogja. Iya. Itu yang bareng Marathon juga? Enggak. Oh beda kan? sendiri. Lu ada kan waktu itu? kan? Ada waktu itu. Terus? Pas Jogja sendiri, ini sih ke tempat-tempat bersejarah di Jogja, terus kuliner di situ. Gitu. Makan, terus di ARL gitu. Iya, kayak kuliner sama traveling aja gitu. Ternyata gitu doang ya? Iya gitu doang Simpel-simpel sebenarnya. aja ya? Iya. Simple sebenarnya, nggak Betul. ribet. Dia sering tuh bikin kayak gitu, travel kemana gitu, buat konten sama buat IRL. Gue nggak pernah Iya. ikut.
Kok lo gak ikut? Mager. Iya, soalnya Lo mager di IRL kan-nya atau mager ke jalan-jalan? tempat bersejarahnya dia nggak suka. Iya, Terus gua tuh dia juga nggak nggak suka kuliner. Iya gue. Masa lo gak suka? Gue gak terlalu suka kuliner gue. Dia kan jalan ke tempat Makan. bersejarah makan. Oh enak tuh. Ya kan? Gue ntar deh. Oh. Gue mager. Dia hobinya apa sih? Doyannya apa? Berhitung matematika. Hitung duit. Makanya dia Hitung jadi duit orang. finance. Makanya dia finance-nya. Iya. Hobi gue Tapi aneh-aneh. keuanganku juga dikontrol sama dia. Oh iya bagus dong. Iya, karena nggak bisa, Karena aku ngerti. nggak bisa apa ya? Boros dia. Iya, nggak bisa manage keuangan sendiri. Jadi dia yang kontrol. Oh. Jadi kadang kalau misalnya mau beli apa, kayaknya jangan deh nanti Jot ngoceh gitu. Tapi lo memang tipe yang gak boros berarti? Boros juga. Lah, dia boros juga. Gue bukan boros. Sesuai Tapi- porsi. Gue boros sesuai porsi betul. Dia paling mahal beli apa dia? Nggak bayangin bang. Ini cerita ya, kita balik lagi ke 2 tahun lalu atau setahun lalu aku lupa. Jadi aku kan awal main Tamiya kan. Aku Iya. duluan tuh ke toko Tamiya ditemenin dia. Cuk mau beli Tamiya yang apa sih yang tipe yang kita main biasa? STO. Ya STO. Itu kan lumayan mahal kan. Karena pretelan tuh dijual terpisah gitu. Bukan Oke. yang one set jadi. Nah abis itu gak lama dia ikutan. Tamiya. Tamiya. Dia pas ikutan beli track. Track Tamiya. Iya Iya. bang. Yang gede banget itu. Iya. Dan itu mahal banget. Berapa line? 3 line. Wah anjir lumayan tuh. Iya. Bikin track. Muter-muter. Iya, Muter. muter-muter. Muter-muter. Sampai bisa Loncat, gitu, loncat. loncat-loncat. Aduh seru lagi kok jadi pengen gue. Terus gue ikut ke Jurnas. Iya. Iya, kita sempat ikut kejuaraan nasional itu Tamiya. Iya. Bareng gitu. Gue lihat lagi vlognya. Iya. Iya lo pernah Yang bikin itu. video kan? Iya. Oh iya gue Jurnas. nonton tuh. Sampai sekarang masih. Jadi dia kalau udah kecebur. Iya, Kecebur gue udah lembar kalau parah kecebur. Oh lo tipe yang kayak Iya. gitu Iya. berarti. Jadi awal pas aku beli Tamiya itu dia ngoceh-ngoceh. Buat apa sih lu FOMO gitu-gitu. Dia sendiri kecebur. Abis tuh Gue pengen gue. mau Apa yang paling entry level? Gue Apanya? bisa. damper. Nanti deh, boleh deh. Side damper. Boleh. Masih ada nggak Dinamo Chunin? Oh udah nggak pakai yang dinamo Iya. itu Kilik udah itu enggak. nggak ada. Udah enggak. Udah enggak Iya. sekarang. Wah itu zaman gue kecil. Iya. Yang dililit-lilit terus Iya kan itu. lilit Iya, terus bisa sekarang- dikulik-kulik. Iya, dikilik, iya, dikilik. dikilik, Sebenarnya dikilik. bisa cuman kayak itu nggak bisa buat Iya. masuk ke jurnasnya deh. Soalnya ada standarisasinya gitu. Oh dulu tuh yang bagus Dinamo Chunin. Habis itu di atasnya ada Dinamo apa. Kita Iya. ada nama-namanya. Betul. Sekarang nggak kayak gitu. Enggak, sekarang kayak dinamo standar cuma bisa ini tetap boleh dicowak, cuma nggak boleh dikilik. Iya. Paling di break in aja. Oke, jadi Tamiya sekarang dia kan ada di box nih, terus lo buka, terus ada kerangka, terus di paling belakang kan tempat dinamo tuh dulu. Iya, betul. Nah ini gantinya apa sekarang? Dinamo juga. Masih Tetap dinamo dinamo, juga. tetap dinamo, cuma dinamonya nggak boleh Nggak boleh dianeh-anehin lah. dianeh-anehin. Oke, itu dinamonya udah settingan standar kan? Stay standar. Nah dinamo itu bisa gue beli aftermarket, ada banyak dinamo lain. Ada. Boleh aja. Ada beberapa Boleh aja. jenis, ada Hyperdash gitu-gitu. Kalau gue ikut ke Jurnas, gue beli dinamo yang paling mahal dong. Ada kelasnya. Jadi itu ada beberapa kelas. STB itu biasanya ya bawaan box saja. Oke. Terus kayak ada apa sih? Side damper. Jadi dari box boleh tambahin beberapa part. Oke. Nah, kalau yang kita ikutin itu yang STO. open class. Open class. Open class. Boleh diapain aja? Pokoknya ukurannya segini, bolehnya. Tingginya maksimal. Gue nggak tahu deh ada maksimal tinggi atau enggak, gue lupa. Terserah lu mau potong Tamiya lu, mau dari kiri dari kanan, Yang bener lu lu. satuin terserah. Anjir seru Di banget. Tamiya aku tuh bisa ini Bisa loncat-loncat. goyang-goyang, bisa loncat-loncat. Ada apa? Ada pernya, Iya. ada Tapi- suspensinya. tapi saling tahu metanya dong. Oh metanya nih. Iya, gini saling nih. mata-matanya. Mobilnya kayak open class tuh kayak ngeliat F1 aja, kayak liat mobil F1. Sama nih. Heeh. Cuma bisa lihat depannya kok roller dia kayak lebih tebel banget ya, kayak Iya. gede banget. Heeh. Jadi suka-suka hati. Yang penting ada regulasi. Oh ini maksimal panjang segini, lebar segini, dinamonya mentok segini, udah. Yang paling keren di Indonesia di open class itu Tamiya yang kayak gimana? Siapa yang menang nomor Oh, 1 di tim. sekarang? Pakai Iya, tim pakai sekarang. tim. Ah lo Iya. yang bener lu. Sumpah. Pakai tim. Masa Ada sampai tim. pakai tim? Jadi gue tiap kali main tuh 5 orang, 7 orang. Ada mekaniknya. Rame-rame. Mekanik Tamiya. Ada Iya, ada mekanik, mekanik bohong lu, Bang. Tamiya. Wah dalam gue. Ada mekanik, ada mekanik, ada tim-timnya. Jadi justru kalau lo ke jurnas itu, dia tuh setahun bisa 7 sampai 8 seri. Heeh. Gue bayangin gue nggak pernah ke Makassar. Gue ke Makassar cuma buat main Tamiya. Berarti dalam dia. Dia dalam banget. Total udah berapa lo keluar buat si Waduh. Tamiya? Udah Lumayan ya, lumayan kayak deh. ratusan sih ada sekitar. Cepet pasti ada dong. Ratusan kayaknya ada deh. Wah gila Jo. Kan misalnya kayak oke deh, kita ikut ke jurnas yang di Makassar. Kan gue harus bayarin ini mekanik. Oh, Tiket. tim-tim lo. Mekaniknya, ininya, terus
bahan-bahan preparationnya di sana. Iya, Kan 3 bahan hari preparationnya soalnya. yang mahal sih sebenarnya. Kenapa lo nggak ikut yang box? Kan ada yang box. Berarti kan lo tinggal keluarin box main. Nah kalau misalkan tipe kita kalau misalkan mau sesuatu maunya itu yang rata kanan. Wow. Enggak sih, kalau gue karena udah gara-gara lu. Kenapa? Gara-gara lu kan gue ikutan, jadi gue udah keburu beli yang kelasnya. Dia nyampe nih toko Tamiya yang pertama kali dia ngajak gue. Gue bilang ngapain sih kan? Ini keren nih, kelas STO. Belum ngerti belum apa, yang penting keren dia beli. Ya udah, gue temenin lah, ya udah. Kebetulan yang gue pelajarin ini kelas yang open class. Jadi gue nggak ngerasain kelas yang box dulu. Oh. Tapi kalau gua main dari yang kelas box, terus gua ikut lomba yang dari box, berarti kan ada satu box yang paling mahal aja yang pasti juara, nggak juga? Nggak juga. Karena di box apa yang bisa gua ubah, orang semuanya ada bawaan? Bisa di Ukuran-ukurannya kali, ukuran rollernya gue juga nggak lo paham. nggak tahu. Gue juga nggak terlalu paham. Oh mungkin ada add-on yang boleh ditambahin. Atau mungkin yang box itu sebenarnya bisa di cross. Misalnya dari box apa sih namanya? Lupa lagi gue. Box Tamiya A sama B, ya kan? Misalnya lu mau ambil bannya dari sini. Oh itu boleh. Ya kayaknya sih boleh ya, cross box gitu Cuma ya. kita juga gitu paham sih kalau itu. Gila, kalian udah langsung level paling atasnya lah. Orang terserah mau diapain aja. Iya kan, lebih bebas juga, lebih enak, lebih seru. Gua pasti beli gue. Ya. Ini gara-gara kalian nih. Iya. Kalau gue udah beli, kan gue nggak punya track. Mainnya di mana? Di base deh rumah kita, yuk. Tiba-tiba banget gue ke rumah buat main Tamiya. Maksud gue nggak ada game store yang toko ada kayak kalau di daerah Tangerang tuh ada di Cubic. Iya, ada di Mall Terus Cubic. kalau di daerah-daerah Jakarta itu ada beberapa toko ya, kayak Dolphin Tamiya gitu-gitu. Adalah store-store yang kayak ya, ada punya track kayak gitu. Oh, nanti gue tinggal coba di sana. Betul. Gitu bisa. Di Ragas tuh di Cineres toko. Oke, wah seru banget. Next buat kalian apa? Kalian ada konten bareng lagi nanti kah? Atau ada project-project lagi yang kita bisa expect? Next. Bareng berdua apa maraton? Terserah. Next yang pasti kalau dari ngewakilin anak-anak pasti ada film sama maraton. Mantap. Ya kan. Terus paling ada beberapa manggung juga. Puji Tuhan kayak manggung lo nyanyi. Gue nggak tahu bang, gue ngapain manggung sebenarnya. Gue tuh Kan benci kata lo bang. bilang lo paling nggak bisa nyanyi tadi. Itu dia. Tapi kayak kemarin pesta pora, gue udah bilang Rap, udah deh. Kayak manggung itu nggak perlu ada gue nggak apa-apa gitu loh. Gue ngapain gitu. Udah lu ada aja, penting presence tuh. Kata gue kan presence apa sih? Jadi Dino dia. Gue nge-MC nggak bisa, nyanyi nggak bisa gitu. Tapi ya, akhirnya nanti kan bakal disinkronis juga bareng anak-anak gitu. Kalau yang berdua sebenarnya pengen merit, planningnya tahun depan. Terus? Planningnya. Udah itu aja. Maraton gimana mau merit? Jadi nunda. Lah emang kenapa kan jadi ada story? Iya betul sih, tapi kan ada preparation kan ada bilang, ada planningnya kan. Iya. Gitu. Iya sih. Meeting WO pas lagi maraton enggak? Wah itu udah ributnya di situ ya. Lucu sih. Nggak lucu. Tuh kan, lucu kan. Jadi penonton ngikutin journey pernikahan kalian. Oh rame itu pasti. Orang gue kepikiran gue pengen merit, gue live streaming. Jadi kalau ada yang donate tetap gue baca depan tamu. Itu masa lucu dia mau banget. marah dia. Lucu banget. Lucu banget. banget. Misalnya Oh, lucu beneran. Bang Radit nih donate 1 juta buat nggak bisa datang misalnya Iya. kan, angpau gitu kan. Makasih ya Bang Radit semua nih nenek-nenek gue. Seru loh. Itu baru pertama loh live Emang ya? streaming pernikahan. Iya dong. Nggak tahu ya, setauku live streaming pertama di donate tuh itu. Bener, tapi jangan the whole resepsi. Kasih 1 jam aja. 1 jam buat donasi. Ini udah mulai mikir dia. dia udah mulai mikir. Karena mahal juga itu nikahan tuh. Mahal ya? Iya. Mahal. Pusing Orang tuh pasti. pengennya kalau misalkan bisa di gereja aja sih, nggak usah pesta. Wah, good luck buat kalian semua. Iya. Makasih udah mampir ya. Dan Ya, gue pasti makasih, akan Bang beli Radit. Tamiya nanti. Ah, Thank you kita semuanya. tunggu ya kecemplungnya.